senantiasa menghiasi majlis-majlis kita. Mudah-mudahan dengan sering mengucapkan salawat dan salam, Allah jadikan kita sentiasa setia di atas sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita bersama Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Aqidatu As-Salaf wa Ashaba Al-Hadis atau Ashabil Hadis. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya setelah terakhir kemarin tentang likulli makhluqin ajal, wa di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ahlul hadis dan as-salaf, bahwa setiap kita ditentukan ajalnya yang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, dan kemanapun kita lari maka ajal akan datang menjemput kita. Kemudian pembahasan yang juga tidak kalah pentingnya, yang harus diyakini agar kita selamat sampai ajal menjemput, adalah tentang waswasatu asyaitan, tentang bisikan-bisikan syaitan. Waswas yaitu bisikan yang biasa, kalau waswas itu membuat orang ragu, orang bimbang dan ragu, atau ketakutan. Dan asyaitan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang merusak, sesuatu yang merusak dan bergeraknya tidak nampak, bergeraknya tidak nampak. Maka syaitan itu bukan nama, tetapi dia ada sifat. Makanya ada syaitan dari kalangan manusia, ada syaitan dari kalangan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami sudah jadikan bagi setiap nabi itu syaitan dari kalangan manusia dan jin. Nah, yang kerjanya adalah yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, yang selalu membisikkan kata-kata yang indah tapi itu adalah tipuan, kata-kata yang berhias, retorika-retorika yang indah tapi isinya adalah tipuan, isinya gurur, menipu daya. Qala rahimahullah wa yatayaqqanuna anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa asyayatina yuwaswisuna lil adamiyyin. Sesungguhnya para ahlul hadis, para as-salaf berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqa asyayatin, menciptakan syaitan-syaitan yang kerjanya tadi merusak, bergerak tak nampak, tapi dan suka menjadikan yang buruk itu terlihat baik, yang baik terlihat buruk. Khalaqa syayatin yuwaswisuna lil adamiyyin, yang senantiasa membuat orang Bani Adam, golongan Bani Adam adalah yuwaswisun, membuat mereka ragu. Wa yaqsiduna istizlalahum, yang tujuannya adalah untuk menggelincirkan mereka, minaz zallah, yang membuat kita tergelincir, sebagaimana tergelincirnya dulu Abuna Adam alaihissalam
dan Ummuna Hawa alaihassalam. Subhanallah, masih di tempat yang terang. Masih di tempat yang terang. Allah yang langsung memberitahukan, AKO juga dibuatnya. Subhanallah. Apalagi kita yang sama sekali tidak berilmu, yang tidak mengetahui, yang tidak tahu wahyu ilahi, itu akan lebih mudah. Fayatarassaduna lahum, sehingga mereka selalu mengintai Bani Adam, mengintai Bani Adam. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla bersabda, berfirman, wa inna asyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu la yuhuna ila awliyaihim, mewahyukan, yakni membisikkan, karena wahyu itu adalah al-irsarus sari', yaitu kiriman yang sangat cepat. Jadi bisikan syaitan juga cepat, sehingga disebut juga dengan wahyu. La yuhuna ila awliyaihim, al-i'lamus sari', memberitahukan dengan cepat. Ila awliyaihim, kepada orang-orang yang loyal kepada mereka, yakni wali-wali mereka. Kepada orang-orang yang loyal kepada mereka. Untuk apa? Liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Jadi kalau ada orang mendebat, kita bawakan ayat, bawakan hadis, tapi didebatkah dengan akal dan logikanya, berarti dari syaitan. Pasti kalau bukan dari Allah dan Rasul, berarti dari syaitan. Makanya mereka kadang-kadang terlihat lebih unggul dalam berdebat. Terlihat lebih unggul. Karena apa? Syaitan yang membisikkan. Dia bisa menghiasi perkataan yang indah-indah, ya, seolah-olah itulah yang ilmiah, tetapi ternyata itu adalah pembodohan dan makar. Pembodohan dan makar. Lalu kata Allah SWT, wa in ata'tumuhum, kalau seandainya kalian taat kepada syaitan itu, innakum la musyrikun, kalian pasti menjadi syirik. Kok bisa? Kok bisa jadi syirik kita? Karena ada syirik taat kepada syaitan. Bukankah dalam banyak ayat di antara surah Ibrahim, Allah katakan, apa kata iblis? Ayo. Wa qala asyaitanu, berkata syaitan, lamma qudiyal amru, setelah perkara kita diputuskan, dah selesai, dihisab, selesai keputusan Allah di hari padang mahsyar. Apa kata syaitan? Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sekarang dia jujur sekarang, karena tujuannya sudah tercapai. Allah berjanji kepada kalian perjanjian yang hak. Ini buktinya. Wa wa'adtukum, ini untuk menyakiti kita yang mengikutinya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, saya dulu janjikan juga, tapi janji saya palsu. Cuman kalian mudah tertipu. Lalu dia katakan, wa ma kana li alaikum min sultan, sebenarnya saya tidak punya kuasa terhadap kalian. Kalian tahu kan hanya Allah yang berkuasa atas kalian, cuma kalian mau mendengar bisikan saya. Jelas? Apa katanya? Wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'autukum, kecuali saya hanya mengajak kalian. Berdakwah pula dia. Jadi ada dakwah syaitan, ada dakwah
Ar-Rahman. Sebagaimana ada wali syaitan, ada waliur Rahman. Wali syaitan ya ikut apa? Ikut selain wahyur Rahman. Wahyu syaitan yang ikutinya. Tapi kalau waliur Rahman tentu ikut wahyu dari Allah yang Maha Pengasih. Maka kaum muslimin, hati-hati kita. Anna'utukum fastajabtum li. Saya hanya memberikan dakwah kepada kalian, fastajabtum li, kalian yang ikuti. Jelas? Terus dia bilang, fala talumuni. Oleh sebab itu jangan kalian cerca saya. Walumu anfusakum. Alumilah badan kalian ini. Walumu anfusakum, celalah diri kalian. Itu semuanya dia katakan untuk semakin membuat kita menyesal. Apa dah nak ikutnya kaji tu dulunya. Lah saja oleh itu Quran hadis. Dia itu perkataan as-salaf, as-sahaba, at-tabi'un, imam-imam al-arba'ah yang mengikuti as-salafus salih. Tapi mengikuti pemikiran retorika tu. Mau ndak masuk akal ndak temo. Mau ndak sesuai dengan kebudayaan ndak ditemo, ndak sesuai dengan kearifan lokal dia tolak. Sah? Kapan nyesalnya? Kapan nyesalnya? Besok. Syaitan mah yang masuk ayam mati turun. Alah, dapat kalian dadanya. Ya? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kalian tak bisa menyelamatkan saya juga tidak bisa menyelamatkan kalian lagi. Inni kafartu. Sekarang baru dia. Kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sekarang saya mengingkari apa yang kalian sekutukan saya karenanya sebelum ini. Atau di dunia sabun dah. Kalau taat kalian syirik, kalian tak sabun dah. Bila sabun dah, la putih masalah, la sudah hukum, la sudah keputusan, baul sabun dah. Kalau kini sabun dah, kamu ikutnya? Tak. Kalau sudah mau sabun, kalau sudah dapat je lah. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya mengingkari syirik kalian terhadapku dulu di dunia. Yang taat kita kepadanya meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian taati bisikan syaitan, kalian bisa menjadi syirik. Karena memang dosa yang terbesar yang tak bisa diampuni kalau bisa adalah dosa syirik, dan itu yang diajak oleh syaitan kita kepadanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Innakum la musyrikun. Kalian akan menjadi musyrik. Itulah yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, bahwa kejadian ini pasti nih. Ya. Ibaratnya ini Allah katakan ini filmnya di akhirat nanti. Yang kalian taat pada syaitan, kalian jatuh pada kesyirikan, syaitan akan mengingkari itu semua. Kan kalian amu dan kaya bono nya kan? Ini kan dak kaya no dakwanya dah. Nong kaya kan dan jangan dakwah kan. Ya, nonton-nonton bontin kaji dak kaya dah. Tapi kalau nyampe Al-Qur'an dan hadis kaya kare kajinya. Nah, ma'asyiral kiram rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu baginya azab yang pedih. Ma'asyiral kiram. Kemudian saya mengatakan wa innallaha yusallituhum ala man yasha. Allah menjadikan syaitan itu bisa menguasai siapa yang dia kehendaki. Allah berikan kepada syaitan untuk menguasai siapa yang dia kehendaki. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Wa ya'simu min kaidihim wa makrihim man yasha. Dan Allah juga menjaga orang-orang yang dia kehendaki dari tipu daya dan makar syaitan itu pula. Tapi kaum muslimin dan muslimat,
Allah memberi kuasa ini bagi siapa yang mau mengikuti. Walaqad hadainakum an-najdain. Allah sudah tunjukkan dua jalan yang sulit. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Siapa yang ikut jalan ini, Allah jaga. Siapa yang tak ikut jalan ini, ikut jalan itu, Allah biarkan. Kan ada pilihan. Ada pilihan. Jangan katakan, kan Allah yang sudah takdirkan, lalu menyerah pada takdir. Tidak. Nabi ditanya, atau Nabi menjelaskan bahwa semua amal kita nak masuk surga, masuk neraka, sudah disebutkan dalam takdir. Siapa yang dimasukkan, ditakdirkan masuk surga, masuk surga. Siapa takdir masuk neraka, masuk neraka. Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau gitu alamazal amal, kenapa kita masih beramal lagi? Bukankah di dalam kajian sebelum ini bahwa amal tidak memasukkan ke surga? Sahih? Taib. Nah, kalau gitu kita tinggalkan amal? Enggak. Makanya di sini orang tergelincir, yaitu kalau demikian tidak usah beramal lagi karena sudah ditetapkan. Enggak. Apa jawaban Nabi SAW? I'malu, beramallah, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang dimudahkan mengikuti yang ditakdirkan untuknya. Jadi kaum muslimin, mengulang kajian kemarin bahwa kita ini dalam keyakinan Ahlussunnah antara musayyar dengan muyassar. Tentunya. Muyassar dan musayyar. Kalau orang-orang Jabriyah mengatakan kita ini adalah musayyar. Artinya mengikut alur aja. Tidak ada usaha kita lagi. Kalau Qadariyah kita adalah muyassar. Kita sendiri yang menentukan. Tidak ada takdir main di situ. Paham? Orang Qadariyah mengingkari takdir. Kita sendiri yang melakukan semuanya atas kehendak kita, tidak ada kehendak Allah di dalamnya. Salah apa betul? Salah betul. Ini salah betul ini. Salah betul. Dan betul-betul salah. Nah, yang satu bilang pula enggak. Kita ini semuanya dipaksa dengan ikut takdir. Yang satu tak ada takdir, yang satu dipaksa dengan takdir. Enggak ada pula usaha kita sama sekali. Jadi mereka mengatakan iman kita dengan iman iblis sama. Kalau gitu, ya Abu Bakar kan tidak mungkin lah. Nah, bagi mereka antara iman iblis dengan iman Abu Bakar sama, karena mereka sama-sama musayyar. Tapi Ahlussunnah, ini sunnahnya sunnah siapa ini? Ahlussunnah, sunnahnya siapa? Sunnah Nabi. Maka kalau ditanya siapa Ahlussunnah, ya Nabi dan para sahabat. Tidak ada Ahlussunnah di Indonesia, Ahlussunnah Afrika, Ahlussunnah Amerika. Itu tidak ada baca acor. Tahu baca acor? Tahu baca acor? Tidur dia. Iku wangi sudah terlambat sekali wangi. Nak mau jawab boleh lah bagi boleh. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi Ahlussunnah itu sejak situ, sejak kaum Mu'ah, sejak zaman berhala lagi sama, sejak Nabi ada dan sampai dunia habis. Yang namanya Ahlussunnah tidak ada beza di Afrika dengan Amerika, sama. Tidak ada beda di Nusantara dengan di Arab Saudi, tidak ada bedanya. Ahlussunnah itu adalah, tapi kalau yang dimaksud sunnah Nabi ya, yang dimaksud adalah sunnah Nabi. Ahlussunnah itu adalah yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Kenapa kita katakan itu? Satu, sunnah itu ya sunnah Nabi. Yang kedua, yang sempurna secara kolektif melaksanakan sunnah Nabi. Tidak satu pun anggota masyarakatnya yang tersesat
Semuanya hanya generasi sahabat. Hanya generasi sahabat. Generasi setelahnya ada yang sosek dan banyak yang selamat. Generasi sesudahnya lah mulai banyak nan sosek, banyak juga nan selamat. Generasi setelahnya, generasi kini antalah akhirnya begitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi yang selamat seluruh personil masyarakatnya hanyalah generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidak salah Allah menyatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka yang dapat hidayah. Oleh sebab itu, kalau ditanya Ahlus Sunnah di Indonesia seperti apa? Yang fikihnya Syafi'i, yang akidahnya Asy'ari, itu enggak. Ahlus Sunnah dimanapun sama, yaitu yang berakidah, beribadah, bermuamalah, berakhlak dan adab seperti Nabi dan para sahabatnya. Jelas? Jadi siapa imam kita? Rasulullah SAW. Ini yang menyatukan. Kalau seorang ambil Syafi'i, seorang ambil Hambali, bakalau. Kan iya? Kan iya bang? Seorang ambil Maturidi, seorang ambil Asy'ari, bakalau. Batu umbuk. Tidak kan buat soal sunnah dulu. Karena sunnah itu sunnah Nabi. Nabi yang mendefinisikan. Ahlus sunnah itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Alama ana alaihi al-yawma wa ashabi. Oleh sebab itu, ayo nak jadi ahlus sunnah, ikut Nabi dan para sahabat. Nak ikut ahlus sunnah di Amerika, ikut Nabi dan para sahabat. Supaya nanti kita tidak bingung. Ini sebenarnya soalan yang paling payah dijawab oleh Salafi Wahabi itu tuh, siapa imam kaliannya ya? Apa dek bingung? Sangka awak bingung cendernya deh. Nya buat pertanyaan jawabnya seorang deh. Antu iya pertanyaan iya jawab iya sang tu payah so deh. Kau nak tanya kat tuan-tuan eh? Kau nak tanya sih kau? Apa aja? Kan nak pernah tanya sih korang? Iya buat tanya jawab seorang. Tentu dia bingung. Kalau kita alhamdulillah tidak. Makanya apapun akidah kita, apapun ibadah kita, tinggal tanya Nabi dan para sahabat. Dan maksud para sahabat ini bukan orang perorangan, tapi adalah ijma' mereka. Adapun orang perorangan sebagaimana ijtihad yang lain, mereka juga dihukum dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak kata sebagian. Ada Quran? Tidak ada. Ada Sunnah? Tidak ada. Ada sahabat? Tidak ada. Tapi adalah seorang tabi'in mengotong itu ada. Kosan diteliti tidaklah sahih kosannya. Tidak sahih. Itu tidak bisa. Amalan orang per orang tidak jadi dalil. Kecuali Rasulullah SAW. Yang selainnya tidak harus tundukkan pada dalil. Sekalipun dia sahabat. Jadi maksud kita Nabi dan sahabat itu ijma' mereka. Adapun yang khilaf mereka, maka berlaku tarjih dengan dalil. Tapi kalau seandainya ada yang mengatakan di antara sahabat, tapi tak ada mukhalifnya, tidak ada yang menyalahi, tidak ada yang membantahnya, maka kita katakan itu adalah dari Nabi SAW. Karena ijma' mereka mu'tabar. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau kalian taat kepada syaitan, Allah jadikan kuasa kepada syaitan terhadap orang yang dia kehendaki, karena mereka memilih jalan itu. Ada suara Allah Ta'ala wang kapiu jendongan iman le, jendongan Islam le, apanya kalian ada? Tidak. Kalaupun ada, itu bukan maknanya silahkan, tapi maknanya kalau kalian tidak mau diatur punya kalian lah, itu maknanya itu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin silakan beriman, siapa yang ingin silakan kafir. Pilihan itu atau pilihan? Enggak. Suruh kafir ya? Ada Allah nyuruh kafir. Tempat sampai pilihan? Bukan pilihan. Maknanya adalah siapa nak ambo beriman, ya dan temo. Kalau enggak terserah. Itu bukan pilihan. Ya.
Orang nak kau jangan sika, kau nak kau je silakan, kalau tak pailah, tak apa je nak. Itu pilihan tu. Buangnya tu pilihan. Woi, nak kau jangan sika nya. Kalau kau je mau, kalau tak terserah. Buangnya tu apa? Buangnya. Makanya diancamnya dengan siapa yang beriman ini balasannya surga, siapa yang kafir ini balasannya jalan dah. Wang kalau dah kau je sikon tangkoknya nya. Itu pilihan tu. Enggak. Kalau dah kau je sikon ada lagi nang. Makanya Allah sebutkan siapa yang kafir ini tempatnya, siapa yang mukmin ini tempatnya. Jadi syaa di situ bukan maknanya pilihan. Sama dengan hadis Nabi, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau orang tak malu, buatlah punya orang. Jadi maknanya hilangkan rasa malu sehingga bebas berbuat. Macam itu makna? Hah? Enggak. Harusnya kamu harus punya malu, tapi kalau tak malu, buatlah. Tapi tidak ada selamat dah. Jelas? Jadi itu bahasa ancaman. Bahasa ancaman. Nah. Taib, qala Allah azza wa jal, wastafziz man istata'ta minhum. Wastafziz, istifzaz itu silahkan tarik mereka, paksa mereka, bujuk mereka. Ini kalimat istifzaz itu adalah memanas-manasin orang kalau ndak auto ndak boleh, itulah lebih kurang. Jadi syaitan tu memberikan harapan, berikan pengharapan berisi ancaman. Faham tak? Wang kalau nak ke anak dan kini yang melamar, kalau tak boleh, tak becok, itulah lebih kurang. Awak tak kena Cina nah. Sah? Jadi jen sampai dalam, itu namanya istifzaz. Faham? Jadi pilih apa namanya, ajak mereka. Siapa yang sanggup dengan apa? Bisautika, dengan suaramu. Dengan suara saya? Suara saya? Setan. Apa disebut dengan suaramu? Karena bahasa, karena retorika. Retorika liyujadilukum, untuk berjidal denganmu. Maka dia suara syaitan itu sangat menarik dan menakjubkan. Jadi pakailah bahasa yang kau inginkan untuk menarik mereka setengah memaksa. Jadi membujuk mama masuk, contoh orang berjualan dia pun di pasar Tanah Abang. Mana Tanah Abangnya? Itu mana ke Tanah Abang? Hah? Kan poso Bali dah. Iya. Jangan tak masuk kalau tak Balinya. Iya. Ancak kianya. Awak sabit mahir, akhirnya muanya. Tak elok dia. Akhirnya sadang. Tak jawab tema, bola sodong. Dia aku 80 jadi 8 boleh. Tu tak ada boleh. Jadi syaitan itu memberi harapan tapi memaksa. Tak pernah tuntun mak. Contoh mak mau mogong tapi masuk boleh tak pernah. Dia payarnya abu. Siapa nampak anak bis gagak hitam? Dia nak jodoh awak lahir 90-an dah sodoh. Lalu kalau bis gagak hitam kan ke sumber dong. Dia sekodok-kodok uang di mambo jam apa no jam mahal rado. Ndak rolek rado tu lah. Mido jam-jam yang sejenis tu jam cap Garuda yang ancaknya kan. Tapi palsu. Nanti sasaran banyak amak-amak tu. Nampak banyak omer kan? Itu dekati tu. Jadi mosong inyogo pulang tang Malaysia. Pokok pandai-pandai lah nak pulang tang Malaysia atau pulang IT yang contiang hilang barang sodo. Ikut tertinggi ada di tangannya. Hanya mahir ke 7 juta ke tapi ke amak cak lah. Bawa corokan pulang 1,5 juta aja hilang. Nyago 7,000 nya. Tiba sebawa balik. Ya. Ada inyo menangi-nangi, ada ibu nengok, itu je. Itu mau nomor tapasuk balik deh, faham? Nyelambat nomor tapasuk jalan. Salah satu contoh. Jalannya. Inyo mahir tu 7 juta songai, cik masa itu tu tahun-tahun 90-an tu, 80-an.
Payahlah jalan ndaklah ada gagak hitam lalu. Nah. Jadi kodok awak kau ni. Khususnya yang berpulang-pulang dari Malaysia tu nampang lah itu kan dari Dumaitan. Itu tak kau ni ro. Yang jadi itu ya dosa no kau ni itu. Ama-ama. Jadi abi tanda dah. Jadinya menawarkan sambil menangi Isa. Maksudnya contoh-contoh memang abi barang. Hanya harusnya malah sakit lah di kampung. Ni lah potong lah bau kubun. Dah tua lah potong dalam lah. Tanah ladang tak gadai. Tua punya pokok pandai lah. Dan nak pandai bono orang yang citong. Citongnya nak pandai pula gimbu ya. Iya, nyedu tu sodo. Jadi mak cakap dia ibu ayolah yongnya. Itu mana jual sok? Di mono lah aku mak. Minimal bisa mak jual 5 juta. Sambil di tepi jalan bisa jual 5 jutanya nya. Awan de awak ya mua bono so dapat duit untung kan hanya piti tabonya 1 juta mati tu nya bang nyala banyak tu bang sudah mati bang ya itu dia babel lah kayaknya lah dapat turun-turunnya malah lah sore itu buat tapi aku tengok kosan lah mulai hitam-hitam buat pakai lah kalau ada palu lah mulai hitam memang ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi istifza syaitan mengajak dengan cara seperti itu, memaksa. Ini memang berdutonya. Kalau berduto lancar, itu terpasuan dia abang ikut. Kan ya? Lancar dia duto. Tak pernah nampak. Lain. Kau dah tengok video. Orang berduto selancar-lancar bercerita. Saya tengok makali Irna Rahmatan tu. Selancar-lancar baca itu. Tak ada agu kan ni era. Kan tak ada agu kan ni era. Mana tonton tengok ya. Nyok tu dia. Kalau mau tengok orang berduto selancar itu. Hanya bahasa lain ni. Bahasa sayur ni. Bahasa sayur ni. Jadi selancar-lancar baca itu. Allah musta'an. Masuk waktu saya? Hah? Kita azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syadallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syadallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syadallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syadallah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح. Nah. الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله. Masya Allah. Allahumma rabb hadhihi as-salati al-qa'imah. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Al-ajlib itu adalah hentakan keras. Jalaba itu adalah hentakan keras. Maknanya adalah yakni paksa mereka dengan keras dengan menggunakan bi khailika. Serang mereka dengan bi khailika pasukan berkudamu, wa rajilika dan pasukan berjalan kakimu, angkatan darat. Nah, wa yusarikhum bil amwali wal aulad, dan campurilah mereka dalam urusan harta dan urusan anak-anak. Wa'idhum, dan janjikan kepada mereka, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tapi syaitan seperti yang disebutkan Abi tadi tidak menjanjikan kecuali hanya tipu daya, janji palsu. PHP. Cuman masalahnya kenyataan itu baru nampak nanti terbukti di akhirat. Di akhirat. Ketika hisab. Oh, sekarang dia tidak ngaku. Kecuali kita yang Allah berikan ilmu dan diberikan iman, lalu kita bisa melihat itu bahwa itu adalah bisikan syaitan. Karena Allah janji, wa amma inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Adapun hamba-hambaku kau tak kuasa untuk menipunya. Makanya kita harus jadi hamba Allah, jangan jadi aulia as-syaitan. Nah, jadi syaitan akan ikut campur dalam segala urusan kita, urusan anak, urusan istri, urusan harta. Kalau urusan anak, disuruhnya kita membiarkan anak kita menjadi lahan subur untuk syaitan bercocok tanam dosa. Kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat dengan hidayah. Makanya tidak sedikit orang mengarahkan anaknya untuk buat dosa, ikut bisikan syaitan. Dia tidak peduli, pokoknya sekolah aja, yang penting kamu sekolah, penting dapat pekerjaan, dapat penghidupan. Apakah itu riba? Apakah itu mengumbar aurat, pergaulan bebas? Enggak dia perhatian. Dan itu jadi lahan syaitan. Seperti yang kita saksikan hari ini. Banyak manusia-manusia dayus hari ini yang membiarkan anaknya, istrinya menjadi tontonan, menjadi alat syaitan untuk merusak. Seolah-olah tidak apa-apa baginya. Kenapa? Karena tadi dia tidak berilmu, sehingga lebih tunduk kepada syaitan daripada kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang seperti ini biasanya tidak setuju dengan mendengar Al-Quran dan hadis, tapi lebih setuju dengan retorika, ya, yang sebentar halal sebentar haram, yang awalnya tak boleh tiba-tiba jadi syariah. Jadi ada syirik syariah, tinggal dirubah bacaannya. Orang Hindu dulu pakai bawa sesajen untuk menyuburkan tanaman, membaguskan panen untuk Dewi Sri, bawa sesajen mantra-mantra pakai bahasa Sangsekerta. Nah, sekarang ganti dengan sholawat badar. Jadi sesajen
sesajen syariat. Tolak bala, antarkan kepala kerbau atau hati jantungnya kerbau. Kalau kepalanya ke air, ke muara, ke tolok, kadang-kadang hatinya ke rimba, ke datuk, untuk melindungi anak cucu dari gangguan makhluk halus. Bukankah ini amalan jahiliyah? Iya. Supaya jadi syariat, ganti dengan bacaan tahlilan, salawatan. Akhirnya menjadi sesuatu agenda resmi untuk melestarikan kearifan lokal. Akhirnya dapatlah, karena sudah dapat la ilaha illallah, jadi syirik syariat. Jadi semuanya bisa disyariat-syariatkan. Nasallallahu alaihi afiyah. Tapi kita tidak. Kita harus yang syar'i, yang tidak. Tidak bisa dicampurkan. Wala talbisul haqqa bil batil. Sebab kalau syirik masuk, walaupun antum sujud 1000 tahun, tidak berguna. Walaupun antum beri makan fakir miskin, sekali musim haji 1000 ekor sapi, 1000 ekor onta, tidak berguna. Walaupun antum bangun rumah sakit gratis di seluruh dunia, tapi musyrik, tidak berguna. Dan syaitan suka itu. Kita berbuat banyak, pas di akhirat nanti, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Besok di akhirat, wajah-wajah tertunduk lesu. Kalau lalasu, dia apa? Lalasu je lah, laloyo je tertunduk, dia apa? Tak cair dana doang. Proyek lah babuiknya, kan ya? Tapi dana tak cair. Utang lah banyak tabi, kan ya? Umar lah tak gadai di bank. Tanah lah lah bajuan orang rumah lebih. Tiba-tiba kerja sudah bang tak cair. Itu tak gila dah. Ini tak gila dah. Itu makanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syaitan ingin kita seperti itu. Buat acara besar-besar yang katanya adalah syiar, tapi ketika ditanyakan ada SK-nya, tidak ada SK. Isinya bagus, tahlilan, silaturahim, salawatan, berdoa untuk orang yang sudah mati. Apa bezanya martabak Mesir? Kan martabak Mesir terbuat dari tepung, telur, mentega, minyak, iya enggak? Sudah itu jadi martabak Mesir. Halal tak martabak Mesir? Halal kalau jadi martabak Mesir. Kalau bahan yang sama jadi khamar, halal tak? Bahan yang sama jadi khamar, halal tak? Wah, bojalah wangi-wangi tu mah. Halal tak? Tak halal tak? Berarti masalahnya bukan masalah diisi, tapi di proses. Khamar, tak apel jadi nuan dah. Apel halal tak? Apa dia haram? Aji proses jadi khamar. Kurma halal tak? Halal. Tapi jadi khamar, halal tak? Apa dia haram? Proses jadi khamar. Itu apa dia haram ika? Prosesnya tidak sunnah. Jadi apa nama? Non sunnah. Non sunnah syariat. Adalah non sunnah syariat. Bid'ah bid'ah sana. Tidak ada. SK-nya tidak ada. Jadi prosesnya bermasalah. Proses bermasalah. Contoh tadi jembatan lah sudah. Kokoh lay. Volume apa? Topek. Suspek lay. Apa masalah? SK tidak ada. Ini masalah apa rumus tentang opong je dah lu. Contoh apa tiba lah. Kalau apa so bisa diopong dunia. Kan iya? Tidak apa-apa je dah nyapurnya. Kalau ada nama opong, mereka wapong.
Kan ya, asal apa? Jenapo. Kan itu dalil. Kan itu dalil. Bisa dia opong doanya. Opongnya lalu. Nya asal apa doanya. Ndak apa juga. Akhirnya tidak apa-apa jadi. Di akhirat jadi tak apa-apa. Nah, itu dia, Pak. Jadi menyesal kita nanti di sana. Bukan masalah isi tidak ada masalah. Nak contoh tadi itu. Korma bisa jadi khamar, haram, sah? Tapi korma bisa jadi cuka, halal apa haram? Halal. Contoh tadi dia topung dibuat korma, dibuat martabak Mesir, halal, sah? Tapi kalau jadi khamar, haram. Jadi yang masalahnya proses yang antum lakukan itu non prosedural, tak sesuai prosedur. Kalau tak sesuai prosedur, cair pahala. Enggak. Nah, makanya jangan sampai menyesal kita nanti, karena setan sepandai-pandai berjidal, sepandai-pandai berretorika, enggak sesuai sampai. Tapi kalau di sidang dunia bisa berretorika, bisa menang, tapi sidang akhirat tidak. Jelas? Maka setan sepandai-pandailah bersidang. Jadi kalau di sidang ada ainya pengacara awak menang tuh. Cuman masalahnya di dunia. Di dunia, tapi di akhirat tidak. Oleh sebab itu kaum muslimin, Allah ingatkan kita. Jadi wasyariqum bil amwal wal aulad wa'idhum, janjikan kepada mereka berjanji setan tu. Pokok kalau ndak temu amal soaden atau jo ang bela. Jadi itunya. Makanya datang ada seorang penceramah, kalau sempat ini bid'ah membuat kita masuk neraka, saya yang pertama masuk neraka barengan sama Umar bin Khattab katanya. Nak sama Umar lah jamin masuk surga weh. Inyo nak sama Umar lah nya. Nak masuk Umar inyo pertama buat bid'ah tu. Masalah. Inyo tak paham di cerita Umar, kecen Umar. Contoh tadi juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau kita enggak, kalau seandainya bid'ah itu membuat kita masuk neraka, saya yang pertama meninggalkannya. Dah selesai. Karena memang tidak ada anjuran satupun untuk melakukan bid'ah dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dah ada anjuran dah, kecuali yang dibelit-belitkan. Bagi bapa nombor balik jolen, sudah itu condong nak ngerti je. Ini tak ngerti dah. Allah musta'an. Jelas ya, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Hanya sukutnya setan main di daerah-daerah subuhat. Itulah suburnya. Daerah abu-abu. Contoh tadi opong je lalu. Bisa dia opong dunia. Ni kalau apa beko ya. Bisa dia opong dunia. Nya apa dunia? Asalnya apa? Pasti apa? Itu dia. Jadi kalimat apa rutnya ana buat apa-apa. Hawala kau dok kau no dek apa-apa kan ya. Tau gede opong dak lurus dia. Itu ada opongnya lah ada lunya, salah sedonya nya. Agasan tak apa. Jadi syaitan suka tak apa. Nah, ruang apa-apa artinya main apanya situ. Sapo-apolenya situ. Setan di ruang subuhat tu sapo-apolenya. Sehingga sapo pun asal apa mesti tak apolenya. Oleh bang, aja dah apa jenis popong dah. Baik tak apa-apa. Nah, kalau tak apa-apa, tak ada apa lah. Anjak bahasa awak sendiri. Luar biasa. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian inna Allah tegaskan kepada syaitan. Wa ma ya'idumus syaitanu illa ghurura. Syaitan tak janjikan kecuali hanya tipu daya. Kemudian Allah bantai iblis. Syaitan. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun. Adapun hamba-hambaku yang tak taat kecuali kepadaku. Makanya kaum muslimin kalau nak buat, pastikan kita taat kepada siapa. Tengok perintah siapa ini? Allah, berarti antum taat pada Allah. Perintah Rasul, berarti taat pada Rasulullah. Tapi perintah kiai, tanyakan, kiai punya tak ketaatan pada Allah dalam bab ini? Oh enggak,
Mohon maaf, saya tidak mau taat pada kiai dalam masalah ini. Kiai tidak punya hak memberi pahala. Kan ya? Dia hanya sekedar mediator. Mediator kalau tidak sesuai aturan, tidak ada guna orang. Kan ya? Ini janji, ini pasti nya. Hanya lah nemo bagian sudah itu hilang. Hilang kan lah nemo bagian sebagai mediator. Apa nomor mediator nomor atau iya mediator atau nomor calo enggak sampai nomor pada Allah pilih sang mikir istilah-istilah itu enggak apa mana. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syaitan tidak menjanjikan, adapun hamba-hambaku yang hanya taat kepadaku tidak peduli dengan bisikan yang lain. Karena yang ku jelaskan halal jelas, yang aku haramkan jelas, yang abu-abu mereka tidak mau turuti. Jelas? Kamu mau ikut abu-abu? Nanti apa tadi? Enggak. Pokoknya salah apa, jen apa. Pokoknya kalau enggak apa, so jen apa. Ini baik kata apa dah. Nah. Kalau lapo di akhirat apa ya mau pong. Jadi setan tu apa ikut johnan. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Allah sebagai penjagamu, Allah sebagai pengurusmu, Allah sebagai wakil. Al-Isra 64-65. Wa qala innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Syaitan itu tak punya kuasa seperti yang diakui nanti di akhirat. Tak ada sultannya, tak ada kekuasaannya. 'Alal ladzina amanu, terhadap orang beriman. Orang iman tidak bisa mereka menguasainya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang tawakal kepada Rabb mereka, yang benar-benar tawakal pada Allah, tidak akan tertipu oleh syaitan. Innama sultanuhu ala alladzina yatawallawnahu, kekuasaan syaitan itu terhadap orang-orang yang loyal kepadanya. Yang loyal kepadanya tadi adalah yang mengikuti pikiran dan perasaannya. Nanti apa tadi tu. Kalau ikut Al-Quran Sunnah, tidak akan loyal ke syaitan. Tapi kalau ikut retorika dan perasa, itu mudah loyal pada syaitan. Karena syaitan itu pandai beretorika, pandai berlogika. Dia tersesat juga gara-gara retorika dan logikanya. Allah suruh tu sujud, Allah kan tak bilang kalau kau sujud nanti hina, kan tak ada dah. Tu contoh malaikat, hina malaikat setelah sujud pada Adam, tambah naik malah, terpuji sampai hari kiamat. Sah? Kalau syaitan terlaknat sampai hari kiamat. Jadi yang ditakutinya justru itu yang terjadi. Apa sebab? Karena tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau yakin dengan yang Allah suruh. Nah sekarang kita tinggal pilih. Ni Al-Quran suruh begini, ni hadis suruh begini. Mau tak ikut? Tak masuk akal, antum ikut syaitan. Kalau alasannya tak masuk akal, ikut cara berpikir syaitan. Karena syaitan yang mengatakan tak masuk akal saya sujud. Apa sebab? Saya lebih baik. Main tafsir seorang aja. Kan nafsirkan seorang aja. Tidak ada Allah katakan kalau kau sujud besok iblis, ya kamu akan rendah dari Adam. Ada gitu? Tidak ada. Allah hanya bilang, saya akan ciptakan satu makhluk dengan kedua tanganku dari tanah hitam yang berbau. Dan lihat. Dan setelah aku ciptakan, kalian mesti sujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kullum ajma'un. Malaikat sujud semuanya. Sedangkan iblis, illa iblis, kecuali dia sendiri nak mau. Ia berbuati seorang aja. Apa? Tapi kiunnya, dia kan sujud, awak dulu makan gampang dia. Awak dulu salat padanya, dulu lahir padanya, dan sebagainya. Tak ada kelebihan saudara. Selamat? Enggak.
Makanya kalau ada orang memperbongak kita, ya, ndak kuno otak ada danya caklah. Nyawa kuno otaknya dia jadi oleh. Kalau ndak kuno otak gila awak weh. Mana banyak gila ni itu tu nyawa. Nan banyak wali gila di sitan tu siko. Sitan. Jadi kalau ndak ada otak kan gila dah. Manon salah pakai tu otak tu. Makanya akhirnya tak buatlah. Dia buatlah dia menisi baru wali majzum. Nak lejo jentun. Nak lejo jentun. Ni lagi lo tu kita salah kah? Salah kaji, salah PQ, salah aso. Gilo. Akhirnya dibuat modus menjadi wali majzum. Ada wali majzum di Ahlussunnah? Tak ada dah. Tak ada wali majzum di Ahlussunnah dah. Ada sahabatnya yang jadi wali majzum? Hah? Tu sahabat tak cinta ke Allah Taala? Jauh kalah dia wali dia. Jadi oleh itu kaum muslimin, syaitan menjanjikan gurur. Adapun orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul, walaupun disebut tak menggunakan akal, dulu juga para nabi disebut dengan orang-orang dungu, orang-orang bongak. Nabi itu orang cerdas-cerdas, tapi disebut oleh penentangnya orang bongak. Apa sebab? Karena dia hanya ikut firman Allah, wahyu Allah saja. Dia anggap bongak. Tak ikut berfikir orang. Nya harus berfikir, sabit buat berfikir, kalau sama je nya hasil. Kalau tak sama je nya, tak disabit berfikir. Itu masalahnya. Awak berfikirnya saya, tapi pikiran kita membawa kita taat. Inya pikirannya membuat membantah. Maka syaitan suka liyujadilukum, untuk membantah kalian. Makanya kalau banyak berjidal, itu bukan dari petunjuk Allah, tapi dari syaitan. Makanya kalaupun terpaksa berjidal, bermunazarah, mesti dengan akhlak, mungkin dengan adab, mesti dengan billati hiya ahsan. Pada asalnya kita tidak dianjurkan untuk berjidal. Kita dianjurkan untuk taat. Dan orang taat, orang yang cerdas. Lihatlah Abu Bakar cerdas, langsung beriman. Abu Jahal sok-sok cerdik, langsung kan sok-sok cerdik. Akhirnya terbukti pikiran siapa yang betul. Akhirnya terbukti pikiran siapa yang betul. Antara Abu Bakar dan Abu Jahal. Kalau Rasul lah joleh rumah, Rasul menyampaikan, Abu Jahal memikirkan. Sah? Abu Bakar memikirkan dan membenarkan. Abu Jahal memikirkan dan mendustakan. Mana waktu jadi nombor fikir? Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar lebih maju cara berfikirnya. Dak lu dak tentu dak uang dak lu dah mosong malaikat tu kecepatannya malaikat kecepatan cahaya. Malaikat terbuat dari cahaya. Berapa cepet cahaya? Cahaya berapa kecepatan? Cokalin 3 kali 10 pangkat 8. Payah seninya. Kalau 8 0 berapa roh? Itu ibu tahu nya 8 0 lah. Kalau 6 bawa apa roh? Socek tu 6 0 sudah itu. Juta tambah 02. 1 juta. Nah. Jadi kalau 3 kali 10 pangkat 8. Kan 6 7 8 0 lero. Kan pangkat 8. 10 pangkat 8. Buat 0 8. Tahu-tahu 3 dia 8. 3 juta kilometer per detik. Itu jauh Baitul Maqdis dah. 3 juta kilometer per detik. Jauh Baitul Maqdis dah. Enggak. Makanya Abu Bakar lebih maju pemikirannya. Walaupun orang baru secara sains menemukan kecepatan cahaya di abad kapan boleh? Iya. Abu Bakar sudah sampai pikirannya ke situ, walaupun tidak dia bunyikan. Ya, di abad ke-7. Abad ke-6. Nabi alaihissalatu wassalam wafat 610 Hijriah. Lama Nabi 600 tahun dah.
Nabi wafat 610 Masehi. Iya, nanti 10 ya. Dan salah loh. Salah kan tak? Salah dan lo. Itu hijrahnya nanti 10 nak. Hijrah kan? Nanti 10. Acilah. Jalan yang panjang. Abu Bakar menemukan jawabannya benar, pikirannya sahih, imannya batil. Abu Jahal sok-sok dia tapi salah. Akhirnya berimanlah Abu Bakar, kafirlah Abu Jahal. Apa sebab? Suka membantah. Yang batil tetap dibantah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah, takkan bisa dikuasai syaitan kecuali yang loyal pada syaitan. Kalau loyal pada syaitan, bukan rujukannya Al-Quran dan hadis atau pemahaman sahabat, tapi rujukannya adalah pemikiran yang dibisikkan oleh syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas? Sabit joleh kalau tak sudah dah. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.